Sobat The Fresh, welcome to BBB, bukan bahasan biasa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat menolak menggunakan APBN untuk membayar proyek WUS kereta cepat Indonesia-Cina. Namun kemudian Purbaya diikutsertakan dalam negosiasi ke Cina untuk menyelesaikan utang tersebut. Pelibatan Purbaya dalam negosiasi ini setelah Prabowo menyatakan mengambil alih masalah proyek warisan Jokowi itu. Pengambil alihan ini kemudian memunculkan wacana bahwa Prabowo melindungi Jokowi dan mengabaikan dugaan tindak pidana korupsi di dalam proyek tersebut. Menteri Purbaya menyebutkan keikutsertaannya dalam negosiasi itu karena ingin tahu prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi di sana saya ikut. Saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat, tapi kita lihat yang terbaik untuk keluarga negara ini, kata Purbaya dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan pada Jumat 14 November 2025. Menyinggung tentang pernyataannya yang menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek warisan Jokowi itu, Purbaya mengatakan masalah itu masih dalam tahap pembahasan. Namun ia mengakui secara pribadi tidak ingin melibatkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk hal tersebut. Kalau saya mending nggak bayar, tapi itu kan ada kebijakan pemimpin di atas. Ya, ini belum putus, ujar Purbaya. Ikut sertanya Purbaya dalam negosiasi ini dinilai sangat tepat. Bukan hanya karena posisinya sebagai Menteri Keuangan atau Bendahara Negara, tetapi juga karena track record-nya yang pernah bernegosiasi dengan pejabat Cina di masa lalu. Purbaya sempat menceritakan pengalamannya menghadapi pejabat Cina yang gigih negosiasi dalam berinvestasi. Namun negosiasi itu dimenangkannya dengan satu pernyataan yang mengacu pada sistem politik yang berlaku di Cina. Purbaya juga pernah memenangkan negosiasi dengan pihak Singapura tentang FIR, Flight Information Region atau pengelolaan wilayah udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna, yang selama puluhan tahun dalam kendali Singapura. Pihak Singapura bersikeras bahwa ruang udara Natuna dahulunya diberikan kepada Singapura sebagai reward yang dijanjikan pihak Indonesia. Namun melalui satu statement pamungkas yang dilontarkan oleh Purbaya, mau tidak mau harus disetujui oleh Singapura. Kalau Indonesia pernah berjanji demikian, dulu perjanjian ini dilakukan dengan siapa? Yang kedua, di mana surat perjanjiannya? Kata Purbaya menceritakan pengalamannya di Investor Daily Summit 2025. Bulan Oktober lalu. Keikutsertaan Menteri Purbaya dalam negosiasi ke Cina itu adalah dalam rangka menemukan titik temu penyelesaian perjanjian kerjasama proyek itu. Adapun masalah tindak pidana korupsi yang ada dalam proyek itu adalah hal lain yang menjadi masalah dalam negeri Indonesia. Publik masih menunggu karena ada spekulasi terkait pernyataan Prabowo mengambil alih kasus proyek ini. Presiden Prabowo tidak hanya menyelesaikan masalah hutangnya, tetapi juga menyelesaikan masalah hukumnya. Demikian bukan bahasan biasa kali ini, sampai jumpa di BBB berikutnya.